Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi ACL (Access Control List) dengan menggunakan IPv4 di packet tracer. Jadi video kali ini merupakan sesi lab dari praktikum CCNA bagian 5.5.1 modul ENSA. Itu bagaimana kita setting atau melakukan implementasi ACL pada IPv4. Oke, nah ini merupakan addressing tabel yang kita dapatkan dari soal ya. Jadi ini sudah disiapkan di soalnya. Kemudian nanti dari addressing tabel ini adalah desain yang kita gunakan di video kali ini. Nanti yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan konfigurasi terhadap ini ya, terhadap host-host yang ada di sini, sehingga nanti bisa ada yang mendapat izin atau di permit ya, atau juga di blokir atau deny dengan menggunakan ACL. Oke, mungkin jadi di sini ada beberapa step yang nanti perlu kita lakukan. Oke. Nah, ini untuk soalnya saya perkecil dulu, jadi nanti biar bisa lebih mudah ya melakukan konfigurasinya dan mengecek konfigurasinya dan juga sintaks-sintaksnya. Nah, di sini untuk soal yang ada di PPT ini sudah saya sesuaikan, sudah saya samakan ya dengan soal dari paket tracernya. Oke, ini saya perbesar lagi. Oke, di ini soalnya sama ya, jadi kita bisa lihat di sini ada addressing tabelnya ini sama dengan di soal di PPT, dan juga desainnya ini juga saya ambil sama dari paket tracernya. Oke, langsung saja yang akan kita lakukan di sini sebenarnya sudah ada step by step-nya, cuma nanti biar terlihat juga sintaks apa sih yang harus kita masukkan. Nah, di sini yang pertama adalah kita bisa melakukan cek konektivitas ya terhadap masing-masing host. Di sini kita bisa lihat di sini kan sudah hijau-hijau semua ya, ini artinya sudah terhubung. Kalau misalnya kita mau memastikan, kita bisa melakukan ping. Jadi misalnya ping dari PC1 ke salah satu device yang lain, misalnya ke PC admin atau ke internet user atau ke branch PC seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita akan melakukan ACL berdasarkan requirement yang sudah disebutkan di sini. Oke. Ya, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita melakukan konfigurasi ACL ya di sini ya. Kita create pertama adalah create ACL 100. Kemudian nanti kita melakukan blocking FTP akses ke enterprise web server dari internetnya. Kemudian nanti ada tidak boleh ada ICMP traffic-nya ya. Yang diperbolehkan ke LAN 1, kemudian untuk traffic yang lainnya diperbolehkan. Nah, ini kita bisa melakukan settingnya karena ini di bagian LAN di sini, maka kita bisa setting di bagian routernya yang HG ini, headquarter. Ini seperti biasa kita enable dulu. Kemudian kita masuk ke konfigur terminalnya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan perintah atau mengetikkan sintaks ACL ini untuk create ACL. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita create ACL 101, kemudian nanti adalah blocking akses FTP-nya dari ke bagian web servernya ya, enterprise web server dari bagian LAN ini tadi. Ini access list 101, berarti kita bikin ACL access list 101 ya. Kemudian kita deny.
Nah, ini kita melakukan deny atau blokir FTP ke enterprise web server dari internet. Nah, ini 192.168.170. Ini bisa lihat di sini ya. Karena tadi kan kita blokir biar nggak bisa mengakses FTP dari sini, enterprise web server, maka kita masukkan IP dari enterprise web server ini ya, 192.168.170 ini. Dan kita enter. Kemudian selanjutnya tidak ada ICMP ya, traffic. Ini hampir sama dengan tadi, jadi kita pakai access list 101, kemudian karena tadi TCP, kita bisa melakukan deny-nya adalah deny ICMP. Ya, karena ICMP ya, kemudian dari host HKLAN 1. Nah, karena host HKLAN 1 tadi itu, nah ini ya 192.168.110 ini kan masuk dari HKLAN 1 kan ini ya. Mulai dari sini jadi 192.168.110 ini, maka kita masukkan alamat IP-nya. Karena ini dari HKLAN 1 nggak dari hostnya, berarti ini kita kasih hostnya kita hapus, jadi ICMP ini, kemudian kita masukkan subnetnya, jadi 192.168.110 itu. Kemudian jangan lupa subnet netmask yang reverse netmasknya ya, jadi 0 0 0 00063. Nah, kenapa ini 00063? Karena di sini kita bisa lihat ini size 26 seperti itu. Ini reverse atau inverse dari subnet masknya. Kita enter. Oke, selanjutnya allow all other traffic. Jadi karena ini diperbolehkan traffic yang lain ya, kita kasih permit. Access list 101, permit, kemudian IP-nya dari manapun, karena yang lainnya diperbolehkan. Kemudian kita masuk ke konfigurasinya, interface. Serial 010 itu tadi kita bisa lihat dari sini ya. Jadi ini AK yang serial 101 ini, 192.168.32 akses 30. Ini yang sini. Oke. Income. Oke, ini yang pertama, requirement pertama selesai. Sekarang kita masuk ke requirement yang kedua. Di sama ya, ini requirement keduanya. Ya. Hampir sama, kita pakai numbernya adalah 111 ya. Ini asal numbernya 111. Kalau tadi kan 101, kemudian host di LAN 1 ini nggak bisa akses branch server, kemudian yang lainnya di permit. Ini kita exit. Masuk di config, kita bikin access list lagi. Satu-satu, kemudian kita deny IP and host, karena semua host di HKLAN 1 ini nanti kan nggak bisa akses branch server. Kita bisa cek di sini branch server ini ya, jadi dia 192.168
di sini ada bagian dari ada yang sebelah sini 45 ya, kemudian kita nggak bisa akses di branch servernya sini di sini ya, yang 192.168.245, sehingga kita perlu memasukkan IP dari branch server ini. Di sini IP host ke 192.168.245. Oke, kita enter. Selanjutnya kita permit semua traffic yang lain. Ini aja yang perlu kita setting dan masuk ke interface-nya. Di IP access group 111 in seperti itu, dan kita exit lagi. Oke, requirement kedua sudah selesai. Kita bisa lihat di sini ya, conversion-nya juga sudah 50. Nah, sekarang adalah requirement ketiga, yaitu create name standard. Oke, ini ya, create name standard ACL pakai VTY block. Nah, ini VTY block must match the name exactly. Oke, kita masih di Haki ya. Ini kita masukkan di access list. Jadi ini access listnya standar. Nah, ini namanya bisa di copy paste saja biar nanti nggak salah ya. Ini di blog saya copy, saya paste ya, seperti ini ya. Di API access standarnya namanya seperti ini. Udah masuk sini, kita bisa masukkan only addresses from LAN 2 network should be able to access the VTY line of the key router. Jadi hanya di LAN 2. Oke, kita lihat LAN 2 ini ya. Jadi nanti kita perlu memasukkan subnet dari LAN 2 yaitu 192.168.164 ini dengan beserta reverse subnet, maksudnya yaitu /29, berarti nanti 0007 gitu ya. Oke, kita masukkan aja, kita permit ya, karena hanya dari situ di permit. Ini di permit, jangan lupa tadi masukkan subnetnya yaitu 192.168.164. kemudian jangan lupa reverse dari subnet masknya 007. Enter. Kemudian hasil VTY dan masuk di config lainnya, akses class. Nah, ini akses kelasnya pakai nama yang sama kayak tadi, kita paste aja ya, seperti ini. Kita exit lagi, exit, ini ambigus ya. Oke, sudah exit. Sekarang kita lihat lagi yang keempat, requirement yang keempat ini ya, branch lagi. Oke, jadi di sini kita create name branch itu lagi, berarti ini nanti akan di bagian branch-nya. Kita bisa close dulu, kita masuk ke bagian branch ini.
dia namanya nanti branch to lagi. Ini kita copy paste juga, copy dulu. Kita enable, kemudian configure terminal, masuk ke configure-nya, kita access list. Kemudian di situ deny dari jadi nggak boleh ada host dari branch LAN yang bisa akses HKLAN 1. Jadi nanti kita deny dulu. Oke, jadi penjelasannya adalah di sini kita deny dari IP ini ya, dari IP-nya branch ini branch 1 dulu yang akan saya masukkan. Ini nggak boleh akses ke LAN 1, yang mana LAN 1 itu yang ini ya. Jadi kita deny any host dari sini ya, IP dari branch 1, branch LAN 1 untuk akses ke HKLAN 1. Ini yang kita masukkan yang pertama. Kita enter, kemudian kita deny lagi karena kan tadi setelah branch LAN 1, branch LAN 2 juga nggak boleh bisa akses ke sana. Jadi bersama ini kita ganti alamat IP-nya aja. Jadi deny IP-nya, kemudian kita masukkan yang branch LAN 2, yaitu 2.32 ini ya, 2.32. Subnet dari situ boleh masuk. Kemudian ini /28 kita bisa ganti jadi 15. Dan nggak boleh ke alamat HKLAN 1 ini masih tetap sama. Kita enter. Kemudian yang lainnya, traffic yang lain diperbolehkan. Jadi setelah itu kita permit any. Kemudian masuk interface-nya. Ini kita masukkan kopiannya tadi ya. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini completion-nya sudah 100, artinya ini sudah sesuai ya dengan requirement-nya tadi. Kita bisa cek result-nya. Completing activity. Nah, ini sudah dari network branch-nya tadi. Branch lagi, ini namanya, nama asalnya ya. Kemudian serial out-nya tadi udah. Kemudian di router headquarter HQ tadi kita sudah setting ACL pakai 101 dan 111 serta VTY block. Kemudian juga untuk port aksesnya, port ini sudah kita setting juga dan VTY lainnya juga sudah kita setting. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.